Baik teman-teman, di sini kita akan masuk di pertemuan yang ke-6, yaitu database dan migration. Jadi migration ini kita akan membuat sebuah tabel tanpa membuat manual di PHP-admin. Jadi kita membuatnya itu menggunakan kode PHP di Visual Studio Code. Nah, migration ini hanya membuat sebuah tabel, jadi kita harus membuat database manualnya di PHP-admin. Jadi kita harus membuat database-nya di sini dulu, baru kita membuat tabelnya menggunakan migration. Di sini saya ingin install project baru dulu. Baik teman-teman, di sini saya sudah menginstal project baru. Sekarang kita masuk ke Visual Studio Code, open folder. Setelah itu, karena migration ini hanya membuat tabel, jadi kita harus membuat sebuah database baru. Di sini kita disuruh untuk menggunakan database pertemuan yang kelima, tapi di sini kita mau bikin yang baru saja. Caranya itu new, terus kita buat database yang baru dengan nama mungkin Toraja saja. Well, create. Oke. Nah, setelah itu kita bisa keluar dari PHP-admin, lalu kita masuk ke sini env, lalu merubah ini menjadi Toraja. Nah, setelah itu kita membuat sebuah migration. Caranya itu kita ketikkan ini di terminal, PHP artisan make -2 model data underscore siswa min m. Jadi dia akan membuat sebuah model dan juga migration. Kita masuk ke terminal, kita ketikkan php artisan make -2 model, namanya itu data siswa min m. Apakah sudah benar? Oke, sudah benar. Kita enter. Jadi dia akan membuat sebuah model dengan nama data siswa dan juga migration dengan nama create data siswa tabel. Di sini ada model. Untuk migration ada di database migration. Nah, akan muncul di sini nanti. Setelah itu kita isi kodenya. Yang pertama yang kita buat adalah view-nya dulu. Kita masuk di resource, view. Kita membuat sebuah nama view, ini namanya data underscore mhs, data underscore mhs titik lab titik pp. Oke. Di sini aku akan skip. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuat view-nya.
Lalu kita masuk ke modelnya. Lalu kita masuk ke migrasinya. Kita buat seperti ini. Kita hapus yang ini. Lalu kita Shift Alt panah bawah ini. Kita berubah dulu baru Shift Alt panah bawah. Lalu ini kita rubah menjadi string. String. Tanda kutip 1. stb nama alamat. Nah, setelah itu kita buat rootnya. Sebelum kita membuat root, seharusnya kita membuat sebuah controller terlebih dahulu. Sini kita belum punya controller. Di sini kita membuat sebuah controller. Dengan nama OK Toraja. Setelah itu kita masuk di HTTP controller Toraja. Nah, di sini kita panggil modelnya. Kita ketikkan app model, nama modelnya yaitu data siswa. Oke. Baik, di sini saya sudah membuat kode controllernya. Sekarang kita membuat sebuah root. Kita hapus ini. Yang pertama kita harus panggil controllernya dulu. OK Toraja. Lalu kita buat rutenya. Ini kita panggil data MHS. Lalu di sini tidak usah dirubah. Sekarang kita mau membuat tabel menggunakan migration. Kita ketikkan php artisan migrate di terminal. php artisan migrate. Di sini belum ada tabel yang kita buat. Nah, di sini kita membuatnya lewat PHP menggunakan migration. Kita akan enter di sini dan akan membuat sebuah tabel di Toraja. Kita refresh. Nah, dia akan membuat tabel seperti ini.
kita lihat strukturnya seperti ini. Oke, jadi dia membuat otomatis di php-admin. Setelah itu kita bisa langsung run. Kita buka terminal lagi, php artisan. Oh, ternyata di sini indeks, teman-teman. Kita rubah data MHS. Oke, sudah berhasil. Lalu isinya itu kita isi manual di php-admin. Kita masuk ke insert. Oke, seperti itu, teman-teman. Sekarang saya ingin jelaskan tugasnya. Jadi tugas kalian itu membuat sebuah tabel menggunakan migration. Caranya yang sama tadi. Kalian ketikkan di terminal seperti ini, php artisan make model data siswa min-m. Lalu kalian membuat tabelnya seperti ini. Kalian membuat yang berbeda, jangan seperti stb nama alamat, kalian buat yang berbeda. Contohnya ada di pertemuan 5. Kalian bisa pakai ini, no kode mk, nama mk, sks, data jadwal. Minimal kalian buat 2, kecuali ini jangan, tidak dihitung ini. Minimal kalian buat 2 tabel menggunakan migration, dan database-nya harus berbeda dengan pertemuan 5. Setelah kalian ketikkan seperti ini, lalu kalian buat tabelnya dengan mengetikkan di terminal php artisan grad. Nah, kalau kalian ingin cek apakah sudah berhasil, akan muncul di php-admin. Di database yang kalian sudah tulis di env. Nah, akan bertambah nanti di sini tabel kalian. Kalau sudah berhasil, kalian tinggal menulis atau mengetikkan view-nya, modelnya, lalu controllernya, lalu rootnya. Nah, dan hasilnya harus seperti ini dengan data yang berbeda. Dan kalau ada pertanyaan atau ada error kodenya, bisa chat di grup, atau bisa juga chat pribadi saya kalau kalian mau bertanya di grup. Mungkin itu saja penjelasan tugasnya. Dan pengumpulannya itu yang pertemuan 6 ini saya kasih 2 minggu, dan pertemuan 5 dikumpul minggu depan sebelum hari Jumat. Dan yang dijadikan laporan itu yang dibuat di modul.
Dan tugasnya yang ini kalian kasih lihat ke saya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Baik teman-teman, di sini saya ingin jelaskan sedikit tentang tugas 3 dan 4-nya tentang webhook yang dapat berpindah menu jika diklik. Ini saya akan langsung perlihatkan kodenya saya, kalian bisa ikuti seperti ini. Ada navbar. Navbar itu yang ini ya teman-teman, yang bagian atas ini. Navbarnya itu dari atas sampai di sini. Nah, yang di sini kalian bisa rubah sesuai kemauan kalian. Dan ini wajib diisi juga. Nah, dan yang terutama kalian juga harus bikin di public, bikin folder CSS kalau belum ada, lalu bikin file bernama styling.css. Lalu kalian panggil di sini CSS styling.css. Kalau nama CSS kalian berbeda, ubah juga di sini. Dan CSS-nya itu seperti ini. Lalu ada juga logo di sini. Kalian tinggal buat seperti ini. Lalu cara memasukkan logo di sini, kalian bikin folder image dulu di sini. Lalu bikin nama foldernya itu img. Setelah itu kalian bisa isi manual. Kalian cari gambar yang kalian inginkan. Contohnya ini. Kalian sisa masukkan ke folder image tadi. Cari nama project kalian. Di sini nama project itu webhook contoh, baru di public, baru di img. Nah, kalian sisa paste di sini. Lalu kalian isi di sini. Namanya itu novel 2. Novel 2 JPEG. Oke. Terminal, PHP artisan. Nah, baru nggak di sini ya. Yang dimana sebelumnya itu seperti ini. Oke. Untuk logo sudah. Dan siapa tahu kalian mau belajar agar memanggil video YouTube di sini. Caranya kalian tinggal buat seperti ini codingannya. Nah, kalau kalian ingin ganti video, kalian tinggal hapus ini, yang ini sampai di sini, sampai sini. Yang embed ke sana ini tidak usah dihapus.
lalu kalian cari YouTube, kalian mau pilih video yang kalian inginkan. Di sini saya kasih contoh yang ini, kalian tinggal copy dari sini lalu sana, kalian Ctrl C lalu kalian paste di sini. Oke. Nah kan sebelumnya itu video yang ini saya rubah linknya ke yang ini. Sejak tahun 1967, Bukit Toraja hadir sebagai wujud panggilan pelayanan. Nah sekarang saya ingin ajarkan kalian menggunakan root untuk berpindah-pindah menu. Yang pertama saya ingin buat file view visi misi. Kalian bikin file visi misi di sini, visi misi .pp. Ikutin yang di sini karena linknya itu kayak visi misi, jadi harus sama ya, masih sama dengan nama viewnya. Caranya itu tinggal kalian copy ini, Ctrl C, paste di sini, lalu ini yang kalian rubah. Contohnya itu satu saja, lalu ini visi misi, lalu ini nah sini. Biar kita tahu ini visi yang di sini beranda. Oke, biar ditahu ya. Nah caranya itu sisa di sini. Kalian bikin root seperti ini, lalu di sini visi misi, visi misi. Nah setelah itu kita coba apakah bisa pindah ke visi misi. Oke, visi misi, kita kembali ke beranda. Oke, sudah bisa. Dan kita coba lagi bikin yang ini akreditasi titik.php. Nah sama saja, kalian tinggal paste tadi lalu kalian rubah di bagian sini. Kalian mau edit di sini sebagus mungkin, terserah kalian. Di sini akreditasi. Lalu kalian coba akreditasi. Oh, kita lupa di rootnya, jalurnya belum ada, jadi kita blok ini lalu save file pada bawah, lalu kita rubah ini menjadi akreditasi dan ini juga akreditasi. Nah pengaturan belum, kalian bisa tambah seperti tadi yang saya ajarkan. Di sini juga, di sini juga, di sini juga, di sini juga. Oke, yang penting bisa pindah menu semuanya ini ya. Dan wajib bisa akreditasi, bisa ke beranda, bisa ke YPTKM, bisa kembali lagi ke beranda, seperti itu. Nah sekarang saya ingin ajarkan untuk menggunakan controllernya. Kalian bisa bikin project baru, lalu kalian copy punya kalian ke project baru, lalu di sini kalian rubah menggunakan controller. Tapi di sini bisa juga
kalian kumpul yang menggunakan root saja, rubah dulu baru kumpul menggunakan yang controllernya. Di sini kita sisa membuat controllernya karena belum ada. pp artisan aja, salah, pp artisan make controller, gitu aja. Nah, kalau sudah akan muncul di app http model controller. Nah, seperti ini. Kalian hapus ini, kalian buat seperti ini, lalu seperti ini. View beranda biar nggak lupa ini juga beranda. Lalu ini papan bawah ini akreditasi, jadi ini akreditasi, lalu bikin lagi satu papan visi misi rootnya belum ya, jadi di sini akan error not found. Nah, sekarang kita buat rootnya. Yang pertama panggil controllernya as app, kalian rubah ini jadi Ukitoraja, sesuaikan dengan nama file yang kalian buat tadi. Ini tidak usah, hapus saja. Terus seperti ini. Ini kalian rubah menjadi beranda. Ini enggak usah. Save panah bawah. Ini akreditasi visi. Nah, kita coba. Beranda ke visi akreditasi. Oke. Baik teman-teman, untuk tugasnya itu caranya kalian bisa bikin 2 project langsung, webhookey 1, webhookey 2. Yang satu untuk menggunakan root saja, yang kedua menggunakan controller. Dan bisa juga satu project saja, kalian kumpul dulu yang menggunakan root, setelah itu kalian rubah menggunakan controller, baru kalian kumpul lagi yang menggunakan controller.